Kita masih memikirkan orang lain, ya, melimpahkan amal pahala kepada orang yang sedang meninggal. Toh kita sendiri masih kelabakan, ya, diri mereka sendiri kelabakan. Ketika tahlilan, orang berbondong-bondong tahlilan semua, pahalanya dari satu-satu orang itu mau dilimpahkan kepada orang yang meninggal. Seyakin itu kalian? Ya Allah, selesai acara tahlilan rokok-rokokan. Kadang ketika pembacaan zikiran atau tahlilan atau apa namanya yasinan, mereka ngobrol satu sama lain. Bacaannya ada yang salah, ada yang begini, ada yang kurang beres, ada yang begitu-begitu. Allah. Ya beginilah teman-teman, kalau kita hidup di negeri banyak orang yang mencari-cari dalil untuk pembenaran tetapi tidak mencari kebenaran, ya akan seperti ini. Akan seperti ini jatuhnya. Sibuk mereka mencari pembenaran. Oh, pahalanya nyampe. Iya, kalau kalian meyakini pahalanya nyampe. Tetapi apa? Rasulullah tidak melakukan 7 hari. Bahkan sampai ke 4 imam mazhab tidak ada yang melakukan 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai 1000 itu enggak ada. Jadi ini memang adalah ritual-ritual yang dilakukan. Seperti saya pun demikian. Ya, kalian yang mau tahlilan silahkan, saya enggak. Begitu saja kok repot. Dan kayak Mas Saro bukan satu-satunya, ada lagi teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya juga memiliki banyak kekurangan. Ya, saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya apa-apa kecuali hanya mengikuti orang-orang yang saya anggap benar, orang-orang yang saya anggap waroknya luar biasa, zuhudnya luar biasa, track recordnya luar biasa. Jadi kalau kita diberikan pilihan, ya pilihlah sesuatu yang baik, terbaik daripada yang baik. Begitu. Jejak digitalnya Ustadz Syafiq ini banyak. Coba kita simak salah satu videonya ketika Ustadz Syafiq ditanya tentang tahlilan. Ini jawaban beliau ya. Iya jemaah, kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi. Karena mereka melakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, selesai. Terus Ustaz, masa nggak ada acara macam-macam? Ya terus berdoa keluarganya, tetangganya berdoa, tetangganya Ustaz bikin makanan buat yang meninggal dunia. Iya, buat keluarga yang meninggal dunia, kirim makanan buat mereka ya. Kita takziah mendoakan mereka. Seperti itu. Ini afwan, ini yang anak ketahui. Bagaimana di masa Nabi SAW? Kalau mungkin ada yang mengetahui selain dari itu, mengatakan, oh enggak, Nabi juga ditahlili Ustaz. Oh ya, silahkan. Kita dikasih tahu kalau memang itu telah dilakukan gitu jamaah. Karena dalam beragama ini ya kita ingin mengikuti yang paling benar gitu ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Tahlilan itu menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Sebetulnya orang itu tidak boleh berhujjah dengan hawa nafsu. Baik, orang yang mengatakan tahlilan tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang saya ketemu dengan orang tersebut yang mengatakan tidak boleh tahlilan, siapa? Imam Syafi'i. Baik, kenapa kamu hanya menyebut Imam Syafi'i saja? Yang lain bagaimana? Misalnya, anggap saja Imam Syafi'i tidak memperkenankan menghadiahkan pahala, tapi imam yang lain bagaimana? Kan imam kita banyak. Kenapa harus kamu katakan bid'ah yang tidak dilakukan Imam Syafi'i? Memang dinukil bahwasanya menghadiahkan pahala menurut ulama 4 madhab, 3 madhab nyampe, kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ihda'u thawab, menghadiahkan pahala tidak nyampe. Ihda'u thawab itu istilah fikih yang ada. Ihda'u thawab adalah tahlil. Tahlil itu istilah yang sudah dilokalkan, istilah tahlilan, karena banyak la ilallah, la ilallah. Artinya tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dari apa yang kita baca. Dan menghadiahkan pahala ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan pak itu nyampe.
dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Satu yang harus kita pahami, ulama berbeda masalah nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Kenapa kok jadi berubah bid'ah menjadi bid'ah dan tidak bid'ah? Itu hanya perbincangan di antara ulama, nyampe atau tidak nyampe. Kalau Anda meyakini tidak nyampe, ya sudah, Anda jangan lakukan. Akan tapi ulama tidak mengatakan bid'ah itu. Imam Syafi'i pun yang dinukil dari Imam Syafi'i itu tidak mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Hanya dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya iqda'u thawab tidak nyampe. Nabi Imam Syafi'i tidak melanjutkan, lalu jadi bid'ah. Dari mana kok kamu menyatakan jadi bid'ah? Satu. Kemudian yang bisa menjelaskan adalah murid Imam Syafi'i. Sehingga jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan nyampe. Sehingga pada akhirnya 4 madhab bersepakat. Kalau ada dinukil dari Imam Syafi'i, anggap saja Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Tapi kan masih ada imam yang lainnya. Baiklah, kalau Anda berkekeh bahwa Imam Syafi'i mengatakannya tidak nyampe, baik. Hari ini orang Indonesia taklid dengan madhab Malik, madhab Hanafi, madhab Hambali dalam urusan tahlilan. Masih mau dikatakan bid'ah lagi? Jadi permasalahannya adalah kalau sudah nggak senang dengan Anda, pokoknya kamu harus masuk neraka. Sesaat kamu masuk neraka gara-gara tahlilan, kalau tahlilan ada hujahnya dirubah lagi. Pokoknya kamu harus masuk neraka. Tak cari-cari kesalahanmu. Ya sudah, gara-gara kamu tawasulan, gara-gara maulid Nabi, gara-gara ini. Lah kok kebencian dengan orang diperlebar ini? Ini permasalahan kebencian. Kalau masalah khilaf di antara ulama, kenapa kita harus menjadi orang yang keras semacam itu? Ini coba. Mereka mengambil qaul ulama itu hanya karena hawa nafsu. Ini adalah sangat sederhana, iqda'u thawab. Bahkan kita bisa nukil dari imamnya, orang yang sangat mereka agungkan. Imamnya. Lihat, kalimat ini saya sampaikan di sini. Kalau seandainya ada yang menagih, saya tidak sebut namanya, karena saya tidak pengen nyebut nama imam-imam yang seperti itu. Imamnya orang yang mengingkari tahlilan dan iqda'u thawab dengan terang-terang mengatakan nyampe dan boleh, tidak bid'ah. Ini saya ucapkan di hari ini di majelis ini, di media ini. Kalau seandainya menuntut dari orang yang anti tahlil, mana imamnya, saya sebutkan. Kalau sudah ada yang tanya benar, saya sebutkan di media juga. Nah, ini ada imamnya mereka yang sangat diagung-agungkan. Kalau sudah dinukil dari beliau ini langsung wah, habis semuanya. Imam Syafi'i kalah semuanya. Itu pun ternyata dalam satu kitab, bukan salah satu kitabnya, ada beberapa kitabnya. Di antara yang jelas salah satu kitabnya sangat jelas mengatakan nyampe, menghadiahkan pahala nyampe. Dan menghadiahkan pahala itu bahasa lokal kita namanya tahlilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah baru saja kita mendengarkan dari beliau-beliau. Kemudian awalnya kita mendengarkan dari narasi apa yang disampaikan oleh Mas Pras, dan harapan saya mudah-mudahan, saya berdoa buat panjenengan semua, Mas Pras dan beliau-beliau yang patut kita taati, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, kesehatan, panjang umur, dan senantiasa bisa tetap berjuang untuk umat. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Mas Hari Pras tadi kita sudah mendengarkan. Mas Hari Pras, ini saya sebagai orang Islam yang melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah tahlilan, juga kepingin merespon apa yang panjenengan sampaikan di medsos. Dan Mas Hari Pras, perlu diketahui bahwasanya dari kecil memang saya mendapatkan satu pelajaran dari guru saya, salah satunya adalah mengikuti kegiatan yang namanya tahlilan, majelis sholawatan, dan yasinan. Dan guru saya berpesan kepada saya bahwasanya orang itu jangan sampai ngurusi amalia orang lain, pikiran amalmu dewi. Jadi beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya saya diharapkan ngurusi amalmu dewi, ojo ngurusi amale wong, ojo nyalano amale wong. Soale dikarenakan amalmu dewi itu gurung karuan, nek bener maka koreksilah dirimu sendiri biar kamu menjadi baik. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya
kalau berhujah itu jangan menggunakan nafsu. Nyantai saja Mas Heri Pras. Jadi Mas Heri Pras tidak usah bernafsu. Terus kemudian Mas Heri Pras juga ternyata memikirkan orang-orang yang tahlilan. Padahal Mas Heri Pras menyampaikan bahwasanya orang yang tahlilan ini mikir bagaimana orang yang telah mati, orang yang meninggal kemudian berkirim doa orang-orang yang hidup ini. Padahal Mas Heri Pras ini juga mikir orang loh. Mikir siapa? Mikir orang-orang yang tahlilan. Mas Heri Pras kan khawatir orang-orang yang tahlilan ini amaliannya tidak diterima oleh Allah. Padahal itu ya urusannya sendiri Mas Heri Pras. Sudah banyak yang menyampaikan seperti yang ada di video tadi terkait masalah tahlilan. Harapan saya begini Mas Heri Pras, ini dari ya saya bisa dikatakan kalau mungkin pengetahuan agamanya mungkin lebih hebat dari Mas Pras. Cuma saya ingin, karena Mas Pras sudah berbicara masalah agama di sini, paling tidak Mas Pras sudah punya bekal yang cukup. Walaupun Mas Pras menyampaikan bahwasanya hanya mengomentari terkait video si A, si B, si C yang memang hujahnya dipakai oleh Mas Heri Pras. Namun paling tidak Mas Heri Pras punya bekal, karena Mas Heri Pras saya anggap lebih hebat ngajinya, mungkin lebih lebih dulu Mas Heri Pras. Saya ingin tahu Mas Heri Pras, tolong Mas Heri Pras di video ya melantunkan satu surah dalam Al-Quran, juz amma sajalah, juz amma, biar semua ini para pemirsa pengguna medsos ini tahu bagaimana Mas Heri Pras melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan An-Nas saja, yang lainnya Mas Heri Pras yang agak panjang lah, jangan panjang-panjang terlalu lah ya, yang sedang-sedang saja ya. Tolong Mas Heri Pras dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran juz amma saja, atau yang lain tidak apa-apa. Nanti saya kepingin mendengar bagaimana Mas Heri Pras ya ngaji. Kalau saya kan ya hanya seneng tahlilan, sholawatan, tidak kayak Mas Heri Pras ngajinya kan lebih mungkin lebih oke lah, lebih tertata, karena Mas Heri Pras mungkin dari kecil sudah belajar mengaji. Oke Mas Heri Pras, gitu saja. Saya tunggu videonya Mas Heri Pras ya. Saya tunggu videonya nanti biar semua tahu, oh Mas Heri Pras ngajinya top Marco top. Wah. Oke, terima kasih. Salam persaudaraan, salam seduluran Mas Heri Pras, dan saya juga ingin Mas Heri Pras kembali lagi demonstrasi terkait gerakan pencak silat Garudanya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.